Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Panjianan Dalubanturuan, Prodi Informatika, dengan NIM 11S24044. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum pemrograman berorientasi objek yang kelima mengenai membuat aplikasi to-do list dengan menerapkan prinsip clean architecture. Kemudian nanti pada pitch code kita struktur foldernya seperti ini. Ada folder entity, repository, service, util, dan view. Kemudian kita juga telah diberi file to-do bawaan yang akan kita modifikasi, to-do repository implementasi, ada to-do service, kemudian implementasinya, input util, to-do view, dan app.java. Di sini nanti kita akan melengkapi fitur mengubah data, mencari data, dan mengurutkan data. Langsung saja ke kodenya. Di sini pada folder entity dibungkus di sini dari entity, kemudian eh, ada file todo.java, kemudian kita deklarasi kelas yang sesuai dengan nama file, yaitu nama todo. Kemudian di sini kita membuat menyimpan total jumlah tugas diawali dari nol, diinisialisasi dari nol. Kemudian di sini dengan private integer ID untuk menyimpan ID unik, eh, dengan private, kemudian string title untuk menyimpan judul atau nama tugas. Kemudian di sini ada boolean menandakan eh, apakah sudah selesai atau belum untuk tugas tersebut. Kemudian di sini kita buat sebuah konstruktor untuk membuat objek to do dengan judul-judul tertentu. Kemudian ada set ID memanggil metode untuk menetapkan ID unik. Setelah itu akan diatur status default eh, sebagai belum selesai. Ini false, belum selesai. Kemudian dalam bentuk private lagi untuk menetapkan ID berdasarkan total. Kemudian total akan bertambah setiap kali tugas baru dibuat. Kemudian di sini ID sama dengan total, ID menetapkan ID dengan nilai total. Kemudian di sini ada metode untuk mengambil nilai ID tugas tersebut. Kemudian tipe public uh, untuk mengambil judul tugas. Kemudian untuk mengubah judul tugas menggunakan set title. Kemudian mengecek statusnya true or false, selesai atau belum selesai. Kemudian untuk mengubah status selesai, tugas selesai. Setelah itu di sini ada override. Kemudian ini ada metode untuk menentukan format tampilan objek. Override di sini digunakan untuk semisal untuk mendefinisikan ulang uh, suatu metode yang sudah ada di superclass. Kemudian di sini folder output, artinya saya sudah coba pada Delcom grading untuk test case-nya. Lanjut ke to-do repository, package dari repository, folder repository, kemudian import entity to-do dari to-do yang tadi. Kemudian di sini kita definisikan kelas lagi untuk to-do repository, di mana kemudian to-do repo get all to-do untuk mengembalikan array semua tugas yang tersedia. Kemudian void repo add to-do itu untuk menambahkan tugas baru ke dalam penyimpanan. Kemudian boolean ini pastinya untuk mengembalikan true jika berhasil dan menghapus tugas berdasarkan ID. Di sini ada tambahan fitur untuk memperbarui tugas berdasarkan ID dengan judul. Kemudian ada repo search to do sesuai dengan namanya search untuk mencari tugas yang cocok dengan kata kunci. Kemudian repo sort to do untuk menyorting atau mengurutkan tugas. Lanjut ke implementasinya di sini. Lagi-lagi package repository, kemudian import class to do package entity, kemudian
import array untuk fungsi sort yaitu Java util array, kemudian komparator untuk mengatur urutan. Setelah itu implementasi interface to do repository. Di sini deklarasi atau instansiasi array untuk menyimpan tugas dengan kapasitas atau diawali kapasitas 10. Ada operate lagi, definisikan ulang kembali semua tugas dalam array, yang mana returnnya data ke data. Kemudian ada override untuk menambah tugas baru ke array dan akan memeriksa dan memperbesar array jika penuh. Di sini terdapat juga perulangan for dengan inisialisasi i sama dengan nol, di mana kondisi dengan i kurang dari data, length, panjang data, kemudian i plus plus, increment i plus plus bertambah setiap perulangan. Kemudian akan dicari posisi kosong menggunakan perulangan tersebut. Setelah itu ada boolean repo remove to do untuk menghapus tugas berdasarkan ID. Dan di sini akan untuk mencari tugas dengan ID cocok dilakukan perulangan kembali, yang perulangan ini akan menggeser ke kiri. Kemudian untuk repo update to do untuk memperbarui tugas itu berdasarkan ID, selalu menggunakan perulangan untuk mencari tugas dengan ID yang cocok. Setelah itu akan diubah judul, diubah status. Kemudian return true artinya berhasil. Nah, namun jika tidak berhasil maka di sini uh, akan return false. Kemudian sama juga repo search to do untuk mencari tugas berdasarkan keyword kata kunci. Kemudian akan diperiksa kecocokan judul. Kemudian akan dikembalikan array dari hasil tersebut. Kemudian di sini definisikan ulang lagi repo sort to do untuk mengurutkan tugas berdasarkan kriteria menggunakan array sort dengan komparator. Komparator yaitu yang telah kita import yang tadi. Kemudian untuk membandingkan dua tugas di sini ada kondisi-kondisinya. Kemudian untuk memilih kriteria penggunaan pengurutan menggunakan compare. Setelah itu akan dikembalikan urutan berdasarkan ascending. Kemudian ada di sini uh, tipe private untuk memeriksa apakah array-nya telah penuh. Namun jika kosong maka akan dikembalikan sebagai false. Jika penuh maka dikembalikan sebagai true. Di sini juga untuk memperbesar array jika penuh kita pakai resize full dengan menggunakan is full untuk memeriksa array apakah penuh atau tidak. Kemudian akan disalin data ke lama ke baru menggunakan perulangan. Lanjut ke folder yang ada di sini yaitu folder service, to do service, dibungkus service ya, membungkus service ya di sini kemudian ada public interface to do service. Kita mendefinisikan kelas interface to do service, kemudian menampilkan semua tugas yang tersedia ke pengguna menggunakan service show to do. Kemudian untuk menambahkan tugas baru menggunakan add to do, menghapus tugas menggunakan remove to do. Kemudian ada di sini tambahannya untuk memperbarui tugas berdasarkan ID menggunakan service update to do. Dengan di sini ada kata kunci ID-nya, new title, sudah finish atau tidak. Kemudian service search to do, mencari dan menampilkan tugas yang cocok dengan kata kunci, dan service sort to do, mengurutkan dan menampilkan. Lanjut ini to do service implementasinya. Lanjut di sini kita import kelas to do dari package entity, import interface to do repository dari package repository. Di sini juga to do service implements untuk interface to do service. Kemudian di sini public to do service implementasi, kita buat konstruktor yang akan menginisialisasi repository. Di sini akan ditampilkan semua tugas ke konsol perangkat, kemudian mengambil semua tugas dari repository menggunakan repo get all to do. Nah, di sini juga akan ditampilkan daftar to do. Setelah itu dihitung jumlah tugas yang ditampilkan. Di sini juga ada dua kondisi.
memeriksa apakah tugas tidak nul, akan dilanjut programnya. Jika ketemu nul, maka akan break atau berhenti. Di sini juga kondisi lainnya, apabila tidak ada tugas, maka akan menampilkan data to do belum tersedia. Kemudian di sini ada operate lagi untuk service remote to do menghapus tugas berdasarkan ID. Di sini akan diperiksa apakah penghapusan gagal. Jika gagal, maka akan menampilkan gagal menghapus to do dengan ID sekian sekian sekian. Kemudian service update to do untuk memperbarui tugas. Namun jika eh, ada kegagalan, akan menampil gagal memperbarui to do. Seperti itu dengan di sini service search to do, maka akan menampilkan hasil pencarian to do dengan keywordnya. Namun jika gagal, maka akan menampilkan data to do tidak ditemukan. Kemudian mengurutkan tugas dan kembali memanggil metode pengurutan di repository. Kemudian lanjut ke folder util. Di sini menggunakan Java Util Scanner untuk input pengguna, instansiasi scanner, membuat objek scanner statis untuk membaca input. Kemudian di sini kita membuat metode mengambil input, dan kemudian kita tampilkan pesan info di baris baru diikuti tanda seperti ini. Kemudian mengembalikan input pengguna sebagai berbentuk string. Nah, di sini ada public static untuk judul ID kata kunci dan untuk mengurutkannya. Maka kan di sini juga akan ditampilkan pesan info dan tanda seperti ini. Kemudian folder view, yaitu pada file to-do-view.java ada dua uh, library, service, to-do service, util, info, util. Kemudian kita definisikan kelas to-do-view. Kita ambil to-do service. Kemudian di sini ada to-do view, menyimpan instance layanan yang diberikan, yaitu to-do service. Kemudian view show to-do untuk menampilkan daftar semua tugas. Nah, nanti di sini akan ditampilkan ada 5 opsi, 6 opsi. Yang ini menampilkan judul menunya. Kemudian opsi-opsinya ini nomor satu sebagai tambah, dua ubah, tiga cari, empat urutkan, lima hapus. Dan apabila kita menekan X pada terminal, nanti itu untuk keluar dari loopnya. Kemudian akan mengambil pilihan pengguna. Kemudian ada di sini switch case. Uh, untuk case, akan disesuaikan case-case-nya. Case satu itu view add to do, yaitu tambah. Ubah tadi yaitu view update to do. Cari yaitu search. Sort untuk urutkan. 5 yaitu remote to do. Dan case X atau keluar yaitu sawangan stop. Maka selain dari itu akan atau semisal kita input angka 6, maka akan menampilkan pilihan tidak dimengerti karena inputnya salah. Maka setelah itu akan keluar dari loop. Kemudian di sini ada view add to do untuk menangani penambahan tugas baru. Nah, di sini artinya case-case seperti ini contohnya adalah kita menambah to do baru. Setelah itu akan ditampilkan judul. Nenek. Setelah itu bisa kita tekan X nanti untuk membatalkan. Setelah itu, semisal kita membatalkan, maka akan tampilkan penambahan to do dibatalkan. Namun jika tidak, ini akan menambah tugas ke layanan. Jika tidak, kita tekan X yang tadi. Kemudian untuk apabila ada kasus-kasus untuk penghapusan tugas, akan ditampilkan seperti ini, sama seperti yang tadi. Jika gagal lagi, jika kita tekan X, maka penghapusan to do dibatalkan. Kemudian untuk menangani pembaruan tugas, kita menggunakan akan menampilkan memperbarui to do. Setelah itu akan ditampilkan ID to do yang diubah dan sama seperti yang tadi juga, jika membatalkan akan menampilkan pembaruan to do dibatalkan. Seperti itu dengan judul baru. Kemudian di sini mengecek mengambil status selesai. Di sini akan ditampilkan apakah to do selesai. Kemudian akan dikonversi input ke boolean, konversi juga ID dari string ke integer.
Kemudian akan diperbarui tugas di layanan, yaitu ID to do, new title, dan finish. Menggunakan service update to do. Kemudian eh, di sini untuk menangani pengurutan tugas akan ditampilkan mengurutkan to do. Setelah itu urutkan berdasarkan eh, akan ditampilkan ID, title sama selesai atau belum selesai. Kemudian jika kita cancel akan menampilkan pengurutan to do dibatalkan. Di sini kita menggunakan ascending, urutkan secara ascending, mengambil arah pengurutan, kemudian kita konversi input ke boolean. Dan setelah itu terakhir akan diurutkan tugas di layanan. Nah, di sini ini adalah file app.java. Di sini tidak ada lagi package. Kita sudah mengimpor to-do repository, to-do repository implementasi, to-do service implementasi, to-do view. Kemudian kemudian di sini kita ada deklarasi kelas kita app.java yang sesuai dengan nama file. Kemudian di sini membuat instance repository yang nantinya akan menyimpan tugas, kemudian instance layanan repository, kemudian instance view dengan layanan. Setelah itu uh, memulai tampilan interaktif menggunakan PSO to do. Kita akan mencoba menjalankan program berikut. Untuk menjalankannya, untuk mengcompile, menggunakan perintah berikut. Setelah itu kita run menggunakan perintah yang sesuai diminta. Oke, maka akan tampil di sini eh, ada 6 menu. Menu tambah, menu ubah, menu cari, menu urutkan, hapus, keluar. Semisal kita coba tambah, kita masukkan judul, semisal kita masukkan judulnya belajar PBO lah. Nah, setelah itu daftar dulu akan di sini ditampilkan belajar PBO belum selesai. Nah, kita coba eh, ubah ID to-do-nya yaitu satu. Judul baru kita buat belajar Pempros. Apakah to-do selesai? Nah, di sini kita tekan belum, N. Nah, maka akan berubah belajar Pempros belum selesai. Harusnya sudah sih. Oh, ya udah, lanjut. Kita tambah, pilih tambah lagi, kita buat belajar coding. Oke, maka akan bertambah di sini daftar to-do-nya. Jika ingin kita cari, kita masukkan kata kuncinya. Misalnya di sini kita masukkan kata kuncinya mangkodi. Maka langsung muncul belajar mangcoding. Kata kuncinya ini mangcoding. Hasil pencariannya di sini. Ini belajar mangcoding. Langsung ketemu. Kemudian kita tambah lagi tidur. Nah, maka daftar to kita belajar Pempros belum selesai, belajar mangcoding juga belum selesai, tidur juga belum selesai. Nah, kita coba ubah, kita masukkan belajar Pempros lah yang tadi nomor satu, judul baru, coba kita X, batal. Nah, kalau X itu maka akan
cancel ya, tidak terjadi perubahan. Nah, di sini akan tampilkan pembaruan to do dibatalkan. Nah, kita coba ubah lagi. Nah, masukkan ID to do yang diubah, judul baru, tetap aja dulu belajar. Terus, apakah to do sudah selesai? Ya. Nah, belajar Pempros selesai. Kita ubah lagi, tidur, tidur, sudah selesai? Ya. Lanjut, kita mengurutkan. Untuk mengurutkan to do berdasarkan ID ya, bisa, berdasarkan catat finish bisa. Contohnya kita urutkan berdasarkan ID saja biar lebih gampang. Nomor satu, urutkan berdasarkan ascending ya. Nah, seperti ini. Untuk urutan berdasarkan ascendingnya. Nah, apabila kita yang menghapus daftar to do, kita tekan 5, hapus, kita hapus nomor satu. Maka akan sisa dua lagi daftar to do, belajar mengcoding dan tidur. Kemudian untuk keluar dari program ini, tinggal tekan X saja. Nah, kita sudah keluar dari programnya atau break. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan untuk praktikum kelima, pemrograman berorientasi objek. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.